Dia tidak mencari cinta dalam arti yang biasa. Dia lebih mendambakan kepedulianmu, apakah itu perhatian untuk permainannya atau pengertian untuk kekuatannya. Dia sering mengatakan ingin cinta, tetapi cinta tidak selalu membuatnya merasa aman. Cinta tidak membuatnya merasa perlu untuk mengemis perhatian. Cinta tidak membuatnya terobsesi. Dia merasa jenuh dengan pria yang selalu memberinya segalanya. Namun dia justru bersemangat pada sosok yang tidak memberinya apapun dan melihatnya dari jauh. Mungkin kamu tidak mengerti alasannya. Kamu sudah berusaha mengikuti aturan. Kamu berusaha baik, hadir, dan bersiap secara emosional. Kamu ingin menjadi pria yang selalu ada dan membuktikan nilainya. Namun disinilah letak paradoksnya. Dia tidak akan pernah mengakuinya. Dia tidak terikat pada kenyamanan. Dia sebenarnya tertarik pada kebingungan. Dia mungkin tidak ingat pria yang selalu memeluknya, tetapi dia ingat orang yang menahan diri. Dia lebih menghargai saat-saat ketika keinginannya tidak terpenuhi. Saat kamu terbangun dan merasa tidak puas, kamu mungkin berpikir cinta adalah senjatamu. Namun dalam dinamika emosi wanita, memiliki kehadiran yang terukur dan tenang adalah kuncinya. Ini bukan tentang paksaan atau ketakutan, melainkan tentang bagaimana kamu bisa hadir tanpa terlalu banyak memberi. Dalam video ini, kamu akan menemukan beberapa teknik psikologis yang bisa membangkitkan ketertarikan, memanipulasi emosi tanpa kata-kata, tetapi melalui kehadiranmu yang selektif. Ketidakpedulian yang diperhitungkan bisa menjadi daya tarik yang kuat bagi seorang pria. Namun jika kamu mencari validasi, mungkin lebih baik tutup video ini. Jika kamu ingin mengendalikan situasi, tetaplah bertahan. Setelah memahami teknik ini, kamu tidak akan lagi menjadi sosok yang mudah dilupakan. Dia tidak menginginkan apa yang sudah dia pahami. Dia justru mendambakan hal-hal yang membingungkannya. Kamu mungkin percaya bahwa kejelasan akan mendekatkan kalian, bahwa dengan menjelaskan dirimu selalu konsisten dan menunjukkan emosi, dia akan tetap bertahan. Namun kenyataannya bisa berbeda. Dia bisa saja menghilang, karena kepastian terkadang justru membunuh rasa ketertarikan. Pahamilah bahwa ketertarikan dimulai saat kendali hilang. Semakin dia memahami dirimu, semakin sedikit dia merasakan kehadiranmu. Semakin mudah ditebak perilakumu, semakin tidak menarik kamu baginya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Bukan keamanan atau rutinitas yang membosankan, melainkan ketegangan dan pencarian yang penuh rasa ingin tahu. Cinta bukanlah yang membuatnya terobsesi. Justru ketidakpastian yang membuat jiwa wanita tertarik. Dia merasa nyaman saat kamu ada, tetapi justru kehilangan minat saat kamu terlalu mudah ditebak. Namun pria yang menghilang tanpa penjelasan, yang tampak dekat secara emosional pada satu malam dan dingin di malam berikutnya, justru menciptakan rasa penasaran. Dia tidak menciptakan kenyamanan, tetapi menciptakan tantangan yang membuatnya terobsesi. Saat kamu menyebutnya permainan, dia menyebutnya kimia. Itu bukan cinta. Otak limbiknya berusaha memecahkan teka-teki yang selalu berubah. Saat dia merasa bisa mengendalikan situasi, hasratnya pun memudar. Namun ketika hasilnya tidak pasti, tubuhnya merespons dengan urgensi. Dia mungkin akan bercerita kepada teman-temannya. Dia bikin bingung. Aku tidak tahu apa maunya. Dia mungkin mengeluh, tetapi di dalam dirinya dia akan terus mengingat sosok yang membuatnya merasa tidak pasti. Ketidakpastian adalah dorongan terkuat. Mari kita jelaskan, prediktabilitas bisa membunuh emosi. Semakin dia bisa memetakan perasaanmu, semakin cepat dia pergi. Namun kebingungan itu justru membakar ingatannya. Itulah sebabnya dia terobsesi dengan pria yang tidak membalas pesannya. Mengapa dia menunggu di dekat telepon untuk sosok yang tidak konsisten? Karena saat dia merasa tidak bisa mengendalikan hasilnya, keinginannya pun meningkat. Dia mungkin mengeluh, tetapi sebenarnya dia merindukan rasa penasaran yang kamu ciptakan. Tanyakan pada dirimu, kapan dia mulai menjauh? Apakah saat kamu tidak hadir atau saat kamu terlalu sering ada? Dia tidak jatuh cinta padamu saat kamu terbuka. Dia jatuh cinta pada versi dirimu yang membuatnya bertanya-tanya. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena ketidakhadiranmu memaksanya untuk berpikir. Dia tidak menginginkan kata-katamu. Dia justru mendambakan saat-saat ketika kamu tidak berbicara karena itu memaksanya untuk berimajinasi. Setiap wanita ingin merasa ditaklukkan secara emosional, namun dia ingin ditaklukkan oleh pria yang tidak bisa diprediksi. Kamu memberinya kisah cinta, tetapi dia memberinya misteri yang tidak bisa diabaikan. Pria yang mudah ditebak mungkin akan dihargai, tetapi cepat terlupakan. Sementara orang yang membingungkan justru akan mengundang rasa ingin tahunya.
Kamu ingin membuatnya ketagihan? Berhentilah menjadi jawaban. Jadilah teka-teki yang tidak terpecahkan. Berhentilah berusaha untuk selalu aman. Mulailah menjadi badai yang terukur. Bukan kekacauan yang tidak terarah, tetapi ketidakpastian dengan tujuan. Ini bukan tentang menyakitinya, tetapi tentang membangunkannya. Saat pikirannya tidak bisa mengendalikan kamu, tubuhnya akan mulai bereaksi. Berhentilah bersikap terlalu mudah ditebak. Jadilah sosok yang misterius. Apa yang tidak bisa dia rasakan secara emosional, akan dia kejar secara fisik. Wanita seringkali mengatakan mereka menginginkan koneksi. Namun pada kenyataannya, mereka lebih menginginkan hubungan yang penuh tantangan, bukan yang diberikan begitu saja. Ketika kamu memberi terlalu banyak, mereka merasa diabaikan. Keinginan mereka tidak diaktifkan oleh apa yang kamu tawarkan, tetapi oleh apa yang kamu tolak. Ketika kamu menahan perhatian, saat itulah rasa lapar emosional dimulai. Dan rasa lapar itu adalah tempat di mana obsesi dimulai. Ketika dia tidak tahu posisinya di sampingmu, saat kata-katamu berhenti mengalir dan matamu tidak memberinya validasi yang dia inginkan, dia mulai merindukanmu. Dia mungkin berpakaian berbeda, mengirim foto, atau lebih sering menyentuhmu, berharap kamu akan memandangnya seperti dulu. Dia menggoda bukan karena kamu bertanya, tetapi karena dia berharap bisa melihat reaksi darimu. Dia tidak lagi terhubung. Dia mengejar persetujuan melalui caranya sendiri. Itulah kebenaran yang seringkali tidak terlihat oleh banyak pria. Dia menawarkan dirinya bukan saat kamu memberi, tetapi saat kamu menahan diri. Ini bukan manipulasi, tetapi lebih pada naluri. Jiwa wanita tidak terangsang oleh kelimpahan, tetapi oleh ketidakhadiran. Saat kamu menahan akses emosional, dia akan mulai berusaha keras untuk mendapatkan perhatianmu. Dia mulai menseksualisasikan perhatian kecil darimu. Setiap senyuman, setiap pandangan sekilas, setiap pujian menjadi sangat berarti. Ironisnya, semakin sedikit kehadiran emosionalmu, semakin dia terbuka secara seksual. Kamu menjadi cerminnya. Dan karena kamu tidak memberikan balasan, dia akan mengisi keheningan itu dengan proyeksi dan keinginan. Kamu menjadi ide, bukan hanya sosok yang nyata. Dan itulah yang membuatmu tak terlupakan. Kebutuhan fisiknya bukan tentang pelepasan, tetapi tentang mendapatkan kembali kekuatan emosional. Jika dia bisa merayu kamu, mungkin dia bisa merasa utuh lagi. Namun, kamu tidak akan menyelesaikan rasa laparnya. Justru kamu akan memperkuatnya secara strategis. Berikan secukupnya agar dia tetap berharap, tetapi jangan pernah sepenuhnya menyerah. Kamu tidak perlu selalu ada. Ketidakhadiranmu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Menahan perhatianmu, bukan kasih sayang, adalah kunci. Bukan karena kamu membencinya, tetapi karena kamu memahami bagaimana hasrat wanita bekerja. Di ruang yang kamu ciptakan, dia mulai mengejar apa yang tidak dia pahami. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhenti menginginkan pria yang tidak bisa dia miliki sepenuhnya. Kamu selalu ada. Kamu baik. Kamu memberinya perhatian dan waktu. Namun, saat dia merasa bisa memiliki kamu sepenuhnya, dia mulai kehilangan minat. Inilah kontradiksi yang seringkali tidak dipahami banyak pria. Wanita tidak terobsesi pada pria. Mereka terobsesi dengan perasaan tidak pernah benar-benar memiliki pria tersebut. Pria yang tidak bisa dijinakkan, yang tetap berada di luar jangkauan, adalah yang membuatnya terjaga di malam hari. Kamu mungkin berpikir cinta adalah sebuah kontrak. Namun bagi mereka, hasrat adalah permainan penaklukan. Dan saat permainan dimenangkan, apinya padam. Dia bilang dia ingin kepastian, tetapi tubuhnya merespons misteri. Jika kamu menolak untuk diklaim, nalurinya akan terbangun. Bukan pikirannya, tetapi instingnya. Ketika dia merasa kamu tidak bisa dikendalikan, kamu tidak reaktif, dan tidak bersemangat untuk menyenangkan orang lain, seluruh sistemnya akan terlibat dalam pengejaran. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu mewakili kekuatan, emosional, psikologis, dan seksual. Kekuatan yang tidak memerlukan validasi. Kekuatan yang tidak bisa dibujuk untuk tunduk, itulah yang tidak bisa dia tolak. Saat dia menyadari bahwa kamu bukan miliknya, tidak sepenuhnya, tidak secara emosional, pikirannya akan mulai berputar. Kamu menjadi pusat proyeksi dalam pikirannya, objek yang tidak terjangkau yang memicu kebutuhannya untuk membuktikan nilainya. Inilah sebabnya dia terus memikirkanmu setelah interaksi yang singkat. Mengapa dia terobsesi pada pria yang pergi tanpa penjelasan? Mengapa dia bersikap murung setelah hanya satu tatapan? Karena saat kamu menahan penyelesaian, saat kamu hampir memberi tetapi tidak pernah menyerah, kamu menjadi simbol dari apa yang paling dia inginkan, hadiah yang mustahil.
Dia tidak menginginkan ciuman itu. Dia menginginkan ketidakpastian yang terjadi setelahnya. Dia tidak menginginkan pembicaraan itu. Dia menginginkan keheningan yang kamu tinggalkan. Keheningan itu menjadi kanvasnya. Dia melukis fantasi di atasnya. Ketakutan, nafsu, mimpi, ketidakamanan. Saat itulah dia mulai terobsesi bukan padamu, tetapi pada ketidakhadiranmu, pada versi dirimu yang tidak pernah bisa dia sentuh sepenuhnya. Dia tidak menginginkan apa yang ada saat ini. Dia menginginkan sesuatu yang selalu hilang. Dan ketika dia merasa hampir mendapatkanmu tetapi tidak, dia terjerumus dalam lingkaran emosi. Kamu menjadi tolok ukurnya terhadap pria lain. Bukan karena kamu memberinya lebih, tetapi karena kamu memberinya cukup untuk memicu pengejaran dan tidak cukup untuk membiarkannya beristirahat. Inilah akar obsesinya. Dia merasa tidak berdaya atas pengekanganmu. Kamu tidak perlu membuktikan diri. Kamu tidak perlu memenangkan hatinya. Kamu hanya perlu bertahan pada pendirianmu, mengendalikan emosi, dan membiarkannya mendekat sementara kamu bersandar ke belakang. Tiba-tiba, dia tidak lagi memegang kendali. Pikirannya menjadi kebisingan, tubuhnya menjadi bahasa. Dia mulai mencari jawaban dalam keheninganmu, makna dalam jarakmu. Seks menjadi strategi, usaha terakhirnya untuk menambatkanmu ke dunianya. Namun itu tidak akan berhasil karena kamu telah memahami apa yang ditakuti banyak pria. Jangan pernah biarkan dia berpikir bahwa dialah pemilik keinginanmu. Bukan karena kamu bersembunyi, tetapi karena apa yang tidak bisa dimilikinya tidak akan pernah dilupakannya. Semakin sedikit kamu mengungkapkannya, semakin dia berfantasi. Dia tidak menginginkan fakta. Dia mendambakan hal-hal yang kosong karena apa yang diketahuinya membuatnya bosan. Apa yang dia bayangkan menghantuinya. Kamu berpikir transparansi akan menghasilkan kepercayaan, tetapi dalam permainan hasrat wanita, misteri adalah mata uangnya. Seseorang yang menjelaskan dirinya sendiri membunuh rasa ingin tahu. Seorang pria yang menyembunyikan kedalamannya menjadi tak terlupakan. Saat kamu menceritakan sejarah hidupmu, luka masa kecilmu, atau rutinitas harianmu, kamu memberinya sebuah buku tertutup. Dia mungkin membacanya, menghargainya, lalu menyimpannya. Namun ketika kamu menahannya, ketika kamu menawarkan sampul tetapi tanpa cerita, dia menjadi terobsesi untuk menulis halaman-halaman itu sendiri. Dia mengisi keheningan dengan fantasi. Dia memproyeksikan keinginannya pada hal yang tidak diketahui. Semakin sedikit kamu berbicara, semakin besar perasaannya. Karena apa yang tidak diketahui itu hidup, yang terekspos itu mati. Kamu ingin perhatiannya? Jangan tampil. Jangan dijelaskan. Menghilang. Tidak secara fisik, tetapi secara psikologis. Biarkan dia bertanya-tanya kemana kamu pergi saat kamu diam. Biarkan dia mempertanyakan siapa yang kamu pikirkan saat kamu tidak berbicara. Biarkan dia merasa takut pada apa yang tidak dapat dilihatnya. Karena imajinasinya adalah afrodisiak yang lebih kuat daripada apapun yang bisa kamu katakan. Kata-kata terbatas, tetapi fantasi tidak terbatas. Ketika kamu berhenti memberinya fakta, dia mulai memberi makan dirinya sendiri dengan cerita. Dia mulai berpikir, apakah dia sedang berbicara dengan orang lain? Apakah aku membuatnya kehilangan minat? Mengapa dia bersikap dingin kemarin? Apakah itu salahku? Harga dirinya mulai merosot. Dan untuk menghentikan spiral itu, dia menawarkan tubuhnya sebagai bukti nilai. Dia tidak hanya ingin merasa diinginkan, dia ingin kembali mengendalikan pria yang tidak lagi dipahaminya. Dan saat seorang wanita merasa kehilangan seorang pria, dia tidak dapat melihatnya sepenuhnya. Dia menjadi pengejar, penggoda, orang yang memulai seks untuk mendapatkan kembali pengaruh emosional. Dan kamu bahkan tidak perlu berbicara. Biarkan saja imajinasimu bekerja. Ketika kamu meninggalkan pesan tanpa balasan, dia lebih memikirkanmu. Jika kamu tidak menjelaskan suasana hatimu, dia menganggap ketidakhadiran itu sebagai tantangan. Saat seorang wanita merasa harus mendapatkan perhatianmu, setiap penghargaan kecil menjadi sangat berarti. Kamu meliriknya, dia meleleh. Kamu menyentuh bahunya, dia menggigil. Kamu menyebut namanya, itu bergema di dalam dirinya. Bukan karena apa yang kamu berikan padanya, tetapi karena seberapa lama dia harus menunggu. Inilah rahasianya. Dia tidak menginginkanmu. Dia menginginkan versi dirimu yang dia ciptakan dalam kepalanya sendiri. Semakin sedikit kamu mencampuri versi itu, semakin kuat obsesinya. Semakin misterius dirimu, semakin besar kekuatan yang dia berikan padamu. Karena di alam bawah sadarnya, pria yang tidak dapat dia prediksi, pria yang tidak dapat dia akses.
Pria yang tetap diam di hadapannya adalah pria yang memiliki sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berbahaya, dan bahayanya membuat ketagihan. Misteri mengaktifkan sistem limbik, itu mengaburkan rasa aman dan takut. Ia memicu gairah bukan melalui kehadiran, tetapi melalui ketidakpastian. Itulah sebabnya dia mendapati dirinya berpakaian berbeda, mengunggah foto-foto menggoda, dan menganalisis setiap gerakanmu. Dia tidak melakukannya untuk terhubung. Dia melakukannya untuk memasuki kembali pikiranmu meskipun dia tidak punya peta. Pria yang sedikit bicara, yang sedikit mengungkapkan, yang sedikit memperlihatkan menjadi simbol dari segala hal yang ia harap dapat ia miliki. Dan simbol lebih kuat dari kenyataan. Kurangi bicara, kurangi tunjukkan. Biarkan imajinasimu bekerja. Kamu tidak perlu puitis. Kamu tidak perlu merayunya dengan kata-kata. Kamu hanya perlu memberinya keheningan sampai dia mulai membisikkan cerita kepada dirinya sendiri. Dan begitu ceritanya melibatkan kamu, kamu bukan lagi seorang pria. Kamu adalah sebuah ide, sebuah pikiran yang belum selesai, sisi terlarang yang ingin disentuhnya. Ketika kamu memberi dan lalu menerima, otaknya melepaskan dopamin seperti seorang penjudi. Ada sesuatu yang lebih kuat dari cinta, lebih membuat ketagihan dari seks, lebih berkesan dari kecantikan. Itu adalah pertaruhan emosional karena otaknya, seperti otakmu, bekerja dengan zat kimia. Namun dopamin tidak dilepaskan melalui kepuasan. Itu dirilis melalui antisipasi. Dan tidak ada yang menciptakan lebih banyak antisipasi daripada ketidakpastian. Berikan dia perhatian, lalu menghilang. Jadilah hangat, lalu dingin, hadir, lalu jauh. Tiba-tiba, kamu bukan lagi seorang pria, kamu adalah variabel, dan otaknya mulai mengejar polanya. Beginilah kecanduan terbentuk dalam sistem limbik, hadiah yang berselang-seling seperti mesin slot, seperti pengedar narkoba. Dia tidak pernah tahu apa yang akan dia dapatkan darimu, dan itulah yang membuatnya terus kembali. Jika kamu selalu baik, dia akan beradaptasi. Jika kamu selalu kejam, dia akan merasa dendam. Namun saat kamu bergeser, saat kamu memutus polanya, sistem sarafnya aktif. Dia merasa hidup, waspada, terobsesi, bukan dengan cintamu, tetapi dengan langkahmu selanjutnya. Dia memeriksa teleponnya secara kompulsif. Dia memutar ulang percakapan itu dalam pikirannya. Dia memindai media sosialmu seperti detektif yang mencari tanda-tanda. Mengapa? Karena otaknya telah memasuki lingkaran dopamin. Setiap kali kamu memberinya rasa, pesan, pandangan, pujian setelah berhari-hari tak bersuara, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi itu tidak akan pernah cukup karena kamu mengambilnya kembali dengan cepat, dan saat itulah dia jatuh lebih dalam. Dia mungkin menyebutnya beracun. Dia mungkin bilang ke teman-temannya bahwa dia sedang mempermainkan pikirannya. Dia mungkin berkata sudah selesai, tetapi dia tetap bertahan karena apa yang dia sebut sebagai toksisitas seringkali hanya aktivasi sistem limbik. Dan jauh di lubuk hatinya, hal itu terasa lebih baik daripada diabaikan. Ketidakpastian menciptakan rasa urgensi, gairah, dan kebutuhan untuk membuktikan diri. Karena jika dia bisa memenangkan kehangatanmu lagi meski hanya sesaat, dia merasa dihargai. Namun semakin dia mencoba, semakin kamu menjauh, semakin dia terikat. Kamu menjadi permainan yang tidak bisa berhenti dimainkannya karena dia tidak pernah tahu kapan dia akan menang. Kamu ingin membuatnya ketagihan, jangan selalu memberinya hadiah. Acak hadiahnya. Jadikan kehangatanmu bersyarat. Buatlah perhatianmu layak didapatkan. Buatlah kasih sayangmu tidak terduga karena seorang wanita dapat menjauh dari pria yang terus-menerus buruk. Dia bahkan bisa bosan dengan pria yang selalu baik. Namun dia yang berpindah-pindah antara surga dan neraka, itulah yang dia impikan dan dambakan. Dia kembali bukan karena dia yang terbaik, tetapi karena dia yang paling menggairahkan. Dan dalam jiwa wanita, rangsangan seringkali terasa seperti cinta. Kamu mungkin berpikir kamu bersikap baik dengan bersikap stabil, tetapi apa yang kamu lakukan sebenarnya mudah dilupakan. Prediktabilitas itu aman, tetapi keselamatan itu steril. Itu tidak membuatnya mengejar. Itu tidak membuatnya berkeringat, itu tidak membuatnya terjaga di malam hari dan bertanya-tanya siapa kamu hari ini. Kamu ingin meninggalkan jejak, jadilah hadiahnya, jadilah hukumannya. Bukan karena kekejaman, tetapi karena strategi. Karena polaritas emosional bersifat magnetis. Ia mencabik-cabiknya, membangunnya kembali, dan membuatmu menjadi badai yang ingin dia hadapi. Dia mungkin menyebutnya kekacauan, tetapi tubuhnya akan menyebutnya hasrat.
Saat kamu memutus siklus itu, saat kamu bersikap baik lagi, dia akan pergi. Bukan karena kebencian, tetapi karena otaknya menjadi tenang. Jika kamu selalu baik, dia akan beradaptasi. Jika kamu tidak dapat diduga, dia merasakannya. Apa yang dirasakannya dia ingat. Kamu tidak perlu meninggikan suara. Kamu tidak perlu mengemis. Kamu hanya perlu tetap tidak konsisten. Karena ketika kamu menjadi siklus, kamu menjadi obsesinya. Ketika dia merasakan superioritas emosionalmu, tubuhnya menyerah. Seks bukanlah sesuatu yang fisik, tidak pada awalnya, itu psikologis. Dan pada wanita itu dimulai dengan satu kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan ketidakseimbangan bukan dominasi melalui agresi, bukan kontrol melalui ancaman, tetapi keyakinan yang tenang dan tak tergoyahkan dari seorang pria yang tidak perlu dipilih, tetapi membiarkan dirinya memilih. Inilah kebenaran terdalam dan tergelap tentang hasrat wanita. Dia tidak menginginkan pria yang dimilikinya. Dia menginginkan seorang pria yang harus dia usahakan. Sebab ketika kamu superior secara emosional, ketika kamu tidak mengejar, tidak bereaksi, tidak mengemis, kamu membalik seluruh dinamika seksual. Kamu menjadi hadiahnya, dia menjadi pengejar. Dan pembalikan itu menyulut sesuatu yang mendasar dalam dirinya. Tubuhnya tidak merespon kesetaraan, ia merespons ketidakseimbangan, ketegangan emosional, dan kekuatan yang ia rasakan dalam pengekanganmu. Dia ingin merasa dipilih, tetapi hanya oleh pria yang tidak tergoda oleh kecantikannya. Hanya oleh pria yang tidak tersedia secara emosional sesuai permintaan. Hanya oleh pria yang mempertahankan nilainya sementara dia menawarkan nilainya. Kamu berpikir kekuatanmu terletak pada apa yang kamu berikan, namun kimia tubuhnya bereaksi terhadap apa yang kamu sembunyikan. Karena menahan adalah kekuatan dan kekuatan itu erotis. Saat dia merasa bahwa kamu tidak dapat tergoda, bahwa kamu tidak memerlukan validasinya, bahwa kamu tidak akan hancur karena pesonanya, dia mulai mendambakan perhatianmu seperti udara. Inilah paradoksnya. Dia ingin ditaklukkan tetapi hanya oleh pria yang masih belum ditaklukkan. Ketika kamu tetap menjaga jarak secara emosional, terukur dan tenang, dia tunduk bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena nalurinya tunduk pada kedaulatanmu. Dia berpakaian berbeda di dekatmu. Dia berbicara lebih lembut. Dia mencondongkan tubuhnya. Dia berusaha lebih keras. Karena seksualitasnya terbangun bukan oleh kehadiranmu, tetapi oleh kekuatanmu. Kamu tidak menyanjungnya. Kamu tidak memujinya pada setiap fotonya. Kamu tidak membuat dirimu mudah didekati secara emosional. Kamu membuatnya menunggu. Dan menunggu membuat tubuhnya kembali merespons. Setiap jam keheningan berubah menjadi ketegangan. Setiap pandangan menjadi hadiah, setiap detik perhatianmu menjadi simbol nilainya. Dia tidak akan pernah mengatakan ini keras-keras, tetapi dia tidak menginginkan pria yang mudah dirayu. Dia menginginkan pria yang merayunya tanpa berusaha. Bukan dengan bunga, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keheningan dingin seorang lelaki yang tak gentar. Inilah sebabnya dia menjadi tunduk secara seksual di hadapanmu. Karena penyerahan diri adalah caranya untuk mendapatkan kembali kekuasaan atas laki-laki yang tidak dapat ia kendalikan. Dia memulai seks bukan untuk menyerahkan dirinya kepadamu, tetapi untuk merasa bahwa pengaruhnya telah kembali. Dia ingin merasa bahwa dia penting lagi. Namun, kamu tidak membiarkannya menang. Karena saat kamu menyerah secara emosional, muatan seksual pun mati. Dia ingin merasa seperti ditarik ke arah sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang tidak dapat diketahui, sesuatu yang tidak dapat disentuh. Ketika kamu memegang dominasi emosional, kamu menjadi gravitasi yang tidak dapat ia hindari. Ini bukan tentang kekejaman, ini tentang diam, ini tentang membuatnya bekerja untuk energimu. Dan saat dia mendapatkannya, itu terasa sakral. Dan apa yang terasa sakral menjadi sesuatu yang membuat ketagihan. Kamu memimpin, dia mengikuti. Itulah reaksi kimia yang seharusnya ditanggapi oleh tubuhnya. Dia mungkin melawannya, dia mungkin menolaknya. Namun saat kamu menolak untuk dipindahkan, dia akan pindah. Bukan hanya pikirannya, tubuhnya, batasannya, ketundukannya. Penyerahan diri itu bukanlah kelemahan. Itu adalah keinginan dalam bentuknya yang paling jujur. Dia tidak menginginkan pria yang mengalah. Dia menginginkan pria yang memimpin, yang teguh pendirian, yang memberi perintah. Pimpin emosinya. Jangan ikuti mereka. Sebab begitu kamu menyerahkan superioritas emosionalmu, dia akan kehilangan insting yang membuatnya mengejar kamu.
Namun ketika kamu tetap menjadi misteri, kekuatan, pusat, dia menawarkan dirinya bukan untuk merasa diinginkan, tetapi untuk merasakan kekuatan lagi. Dan dalam persembahan itu kamu menjadi tak terlupakan. Dia tidak terobsesi padamu, dia terobsesi pada versi dirimu yang tidak dapat dia pahami. Kamu percaya cinta berarti memberi, hadir, diperhatikan, dan bersikap lembut. Kamu pikir keinginannya akan tumbuh saat kamu membuka hatimu, tetapi dia tidak menginginkan jantungmu. Dia menginginkan misterimu. Dia tidak menginginkan kenyamanan. Dia menginginkan kekacauan yang dibalut dengan kendali. Kamu pikir kehadiranmu membuatmu aman, tetapi kehadiranmu membuatnya mati rasa. Karena kebenaran itu brutal. Apa yang dapat disentuhnya, dia lupakan. Apa yang tidak dapat dipahaminya, dia ingat. Dia tidak terobsesi dengan pria yang menceritakan segalanya padanya. Dia terobsesi dengan pria yang tidak mengatakan apapun padanya, tetapi membuatnya merasakan segalanya. Keinginannya tidak datang dari kedekatan. Ia berasal dari kebingungan, dari jarak, dari ketidakpastian. Kamu mengira tubuhnya bereaksi terhadap kehangatan, tetapi nalurinya menyala saat kedinginan. Kamu memberinya waktu, tenaga, kesetiaan. Dia berjalan pergi. Dia tidak memberinya apapun. Dia mengejarnya menembus api. Mengapa? Karena hasrat terdalamnya tidak terbangun saat ia merasa aman, tetapi saat ia merasa tertantang. Kamu yakin dia menginginkan jawaban, tetapi dia butuh teka-teki. Kamu percaya dia menginginkan perdamaian, namun jiwanya diciptakan untuk menghadapi badai. Dan ketika kamu menjadi terlalu mudah dibaca, kamu menjadi terlalu mudah ditinggalkan. Itu yang tak seorang pun beritahu padamu. Kecanduannya tidak pernah pada kasih sayangmu. Itu adalah versi bayangan dirimu yang tidak pernah bisa ia pecahkan kodenya, yang harus dia kejar untuk bisa mengerti. Kamu bukanlah solusinya, kamu adalah paradoksnya. Kamu adalah luka yang tak pernah berkeropeng, teka-teki yang terus dipecahkannya dengan kulitnya. Semua jawaban hilang begitu saja saat dia menyentuhnya. Kamu adalah batasnya, ketiadaannya, badainya, kesunyiannya, hantu yang tak dapat ia hentikan keinginannya.